udah ada yang join ya. Ini kali ini ketemu kita live kali ini bareng lagi dengan saya Dokter Karina. Ini kira-kira teman dari mana ini? Boleh komen di bawah ya. Oke, kira-kira udah pada tahu belum ya topik yang dibicarakan apa? Halo, ini dari Banyuwangi Mbak Vina. Iya, baru join. Oke. Nah, kali ini kira-kira topiknya apa? Boleh untuk komen di bawah ya. Udah pada tahu belum nih topiknya apa? Halo Mbak Tias dari Bantul. Apa kabar Jogja? Gimana? Ini lagi musim hujan nih. Di sana hujan nggak nih? Nah, musim pandemi seperti ini tetap jaga kesehatan ya, selalu jaga kesehatan, tetap harus waspada dan jaga prokesnya juga. Dan untuk teman-teman semuanya, kali ini kita live. Kira-kira pada tahu nih temanya apa? Temanya menarik loh. Jadi kita ambil tema yang selalu update dari minggu ke minggu. Kira-kira pada tahu nggak nih? Karena nanti bakalan ada door prize di akhir untuk teman-teman yang aktif untuk komen di bawah kira-kira testimoni dan juga kita sharing mengenai pengalaman dan juga pertanyaan-pertanyaan menarik pastinya dapat door prize ya. Dan untuk teman-teman semuanya, aku selalu mengingatkan jangan lupa untuk ikutan challenge-nya Detu. Di situ nanti kita buat video before afternya ya. Di situ nanti kita pilih dari beberapa persyaratannya udah ada di postingan di official medianya Detu dan nanti dipilih yang paling menarik. Jangan lupa ikutan. Oke, dari Mbak Teresya ini benar banget. Jadi gimana sih caranya proses menuju berat badan yang ideal? Untuk teman-teman semuanya, apa kabar yang baru join? Selamat datang. Di sini hujan, iya sama. Jawa Timur juga hujan. Oh, ini dari Surabaya sama Jawa Timurnya ya. Oke, ada yang baru join ya, baru hadir. Apa kabar semuanya? Untuk teman-teman jangan lupa selalu follow akun official medianya dari Detu, bisa dari Instagramnya, boleh juga dari fanpage dari Facebooknya. Karena di situ nanti akan diupdate dari info-info yang penting untuk teman-teman tahu gimana sih cara diet yang sehat. Kemudian info-info menarik lainnya tentu saja biasanya akan diupdate tiap harinya loh. Halo, apa kabar Ciamis? Dan ada Mbak Naning. Kemudian ada banyak nih. Nah, untuk teman-teman silahkan untuk uh, mention teman-teman yang lain yang belum join ya. Jadi biar kita belajar bareng-bareng di sini, mengupdate ilmu, biar gimana sih caranya kita diet atau pengen berat badan turun tapi dengan cara yang benar dan juga yang sehat. Tentunya bukan dengan diet yang ekstrim ya atau yang kiranya malah bikin tubuhnya itu kesakitan ataupun juga malah bikin drop untuk ketahanan tubuhnya. Nah, untuk teman-teman di sini kira-kira masih konsumsi detu nggak nih? Sambil sapa-sapa yang lain, ini ada Cikarang, kemudian ada Gresik, Pasuruan. Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal. Kira-kira yang belum pernah join live bareng saya, boleh untuk sapa-sapa di bawah, boleh komen di bawah ya. Ada Madiun, halo apa kabar Madiun? Kemudian ada Jambi juga.
Untuk live kali ini kita temanya adalah gimana sih caranya untuk menuju berat badan yang ideal. Tentunya aku akan kasih tips-tips yang menarik di sini nanti. Dan boleh untuk teman-teman di akhir sesi nanti untuk ikut sharing mengenai testimoni, kemudian juga tanya jawab. Insya Allah aku akan jawab dengan tuntas ya. Kira-kira teman-teman yang masih ditanya-tanyain customernya masih bingung, boleh untuk ditanyakan. Halo, apa kabar? Ini ada Mas Ismail dari Kolaka. Halo, apa kabar? Ada Madura juga dari Mbak Yulida. Halo, apa kabar Madura? Gimana di sana? Tetap jaga prokes ya. Kemudian masih oke. Jadi jangan lupa selalu minum detu 2 saset per hari ya. Tetap kita harus jaga di era pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh, menjaga keseimbangan gizi kita tetap dengan cara minum pelengkap serat yaitu detu 2 saset seharinya. Udah banyak nih, alhamdulillah ya yang join banyak. Dan bentar lagi kita akan mulai topiknya ya. Nah, ini udah banyak nih pertanyaan, tapi aku akan bahas dulu topiknya ya. Ringan kok, nggak berat. Topiknya yang biasa ditanyakan untuk teman-teman, biasanya sering pertanyaan-pertanyaan konsulan di DM yang sering nanya-nanyain gimana sih caranya. Nah, nanti aku akan bahas satu persatu di sini. Wah, banyak banget ini. Ada Sidoarjo, kemudian juga Banten. Halo, apa kabar Mbak Devi? Kemudian ada Mbak Isah yang baru hadir dan join. Kemudian ada Mbak Tika, ada Mbak Santi dari Karanganyar. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Nah, untuk teman-teman di persiapan dan banyak juga ya yang masih tanya, kiranya kalau lagi masak seperti ini, masa yang harus kita tahan dalam dari virus, dari kuman, masih boleh nggak sih diet? Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Nanti aku akan jawab juga ya, diselipin di topik kali ini. Karena kan masih banyak tuh yang masih bingung kalau diet kan nanti aku harus membatasi ini. Kira-kira bisa nggak ya kita tetap diet di era pandemi seperti ini? Oke. Nah, ini teman-teman udah banyak pertanyaan dan aku akan mulai saja materi kali ini. Sebentar. Oke. Ini kali ini menarik banget nih. Wah, banyak banget ini yang join ya. Jangan lupa untuk tag temennya, karena tentunya nanti akan ada door prize di akhir ya. Jangan lupa untuk selalu pantengin media sosialnya Detu. Officialnya ada di Instagram, bisa di Facebook. Di situ nanti biasanya juga ada quiz mingguan, bisa kalian ikutin. Selalu pantengin dan komen sering-sering untuk dilihat di timelinenya. Oke, untuk teman-teman. Jadi aku akan bahas di sini proses menuju berat badan yang ideal itu sebenarnya ada urutannya ya. Di sini aku akan bahasnya satu persatu. Urutannya yang pertama yaitu adalah sebelum kita masuk ke poin-poinnya, aku akan menjabarkan ya. Di sini kan kaitannya yang pertama adalah memang dari pola makan. Sering banget dan sangat-sangat membosankan. Aku selalu mengingatkan untuk selalu jaga pola makan. Karena pola makan itu penting banget untuk kita. Di dalam tubuh kita ini ada yang namanya jam-jam makan ya. Di tubuh kita itu selalu ngapalin pada jam-jam berapa aja kita makan. Dan di situ proses hormon, enzim semuanya bekerja. Kita makan karena saluran pencernaan itu dari mulut hingga ke usus besar ya. Itu proses panjang itu di situ adalah saluran
pencernaan kita, saluran makan kita ya. Kalau kita udah mulai terangsang untuk mengunyah, berarti itu udah masuk ke saluran pencernaan. Di situ nanti terjadilah proses yang namanya terjadinya hormon. Di situ ada hormon banyak sekali, ada hormon di lambung, kemudian hormon di usus, itu banyak banget dan itu saling berkaitan. Nah, di sini teman-teman yang saya jelaskan sekali lagi, topik yang sebelumnya adalah topik MAH ya. Gimana MAH pada penderita MAH, gimana sih cara diet yang baik. Nah, kenapa terjadinya MAH itu karena pola makannya nggak rutin atau nggak bisa dipatok. Oh, ini jam segini, jam segini, jam segini. Nah, kalau kita mau pola makannya baik dan benar, jam-jamnya, oh ini pengosongan lambung nih jam segini, oh ini jam segini, lagi makan jam segini, lagi ngemil misalkan ya, itu harus rutin ya. Apalagi kita yang punya karir ataupun kita kerja ya, itu sering banget itu di nomor kesekian kan, sering banget kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita menomor sekiankan makan. Biasanya kadang juga ada yang dirapel ya, jadi makan nggak rutin kayak gitu. Nah, itu yang bikin asam lambung kita itu naiknya 2 kali lipat gitu ya. Dan disinilah yang mungkin harus ditekankan, kenapa kita harus menjaga pola makan. Nah, gimana sih dok cara menjaga pola makan dan gimana sih cara menahan lapar? Nah, yang pertama adalah kalau dari tips yang sudah saya cari di jurnal, kemudian di evidence based medicine gitu ya, itu adalah sarapan makanan yang mengandung protein tinggi. Gimana sih protein tinggi itu? Protein tinggi itu misalkan nggak usah bukan makanan yang mahal ya, nggak harus makanan yang mahal. Sebenarnya kayak kita makan telur dengan porsi karbohidrat yang stabil ya, nggak banyak banget lah. Kita yang penting harus makan gitu ya. Nah, untuk itu di sini saya menyarankan jangan hanya karbohidrat. Kadang ada juga kan yang makanan sarapannya itu cuma roti aja. Itu kan biasanya mengandung karbohidrat. Tapi ternyata di penelitian yang sudah dilakukan, ternyata kita sarapan protein itu malah bisa 65% itu menurunkan berat badan ya. Menurunkan berat badan. Kemudian penelitian yang satunya itu malah kita makan karbohidrat saja itu malah bisa bikin berat badannya naik gitu ya. Memang harus, kalau bisa memang harus ya lengkap. Yang saya petik di sini memang sarapan makanan yang protein tinggi itu bisa menurunkan atau dia malah meningkatkan proses dietnya itu berhasil gitu. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua ya, itu makanan yang teksturnya lebih keras. Makanan yang teksturnya lebih keras, aku umpamain misalkan gini. Kita makan terong nih, terong yang dimasak pada masakan Sunda. Itu kan masakan Sunda itu biasanya keras ya, masih lalapan gitu. Nah, itu effort untuk mengunyahnya itu lebih tinggi. Maka dari itu, proses mengunyah itu nanti level kenyangnya akan lebih lama dan lebih cepat kenyang. Beda sama terong yang dimasak dengan misalkan jadi apa ya, biasanya dimasak dengan sambal, jadi sambal terong yang lebih lembek, itu akan beda gitu ya. Jadi itu salah satunya makan makanan yang teksturnya lebih keras. Contoh lagi, kalau makanan yang keras itu contohnya daging, kemudian sayur ya, makanan serat itu 40 kali kunyahan sudah bisa membuat kenyang perut. Jangan lupa, jangan mager langsung telan karena itu nanti yang akan bikin gendut. Terus yang kedua adalah contohnya makanan lembek itu ya kayak buah ya, semangka, kemudian mungkin buah-buahan yang empuk kayak agar-agar gitu 10 kali kunyahan. Itu contoh yang kedua ya.
Kemudian itu salah satu contoh-contoh kenapa kita harus mengunyah lebih banyak. Nggak harus langsung nelen, karena kalau misalkan kita langsung nelen pun itu akan ngasih PR ke tubuh kita. Jadi tubuh kita lebih keras untuk bekerjanya, karena kan ya kita mengunyah ya. Mengunyah langsung nelen itu ya nanti akan bikin tubuh kita jadi kewalahan, lama-lama capek dan bikin penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah minum salah lapar gila. Itu salah satu ya, misalkan gini, ada yang menyebutkan kita minum air mineral, ya maksud aku air putih, itu minum aja yang banyak biar kenyang. Jadi tubuh kita itu nggak bisa diakalin kayak gitu ya. Jadi tubuh kita tuh lebih pintar daripada kita ya. Terus kita minum aja yang banyak. Minum atau air putih itu sebenarnya dia 0 kalori loh, gitu loh, 0 kalori. Jadi nggak bisa kalau tubuh kita kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi tetap kita mengakalinya adalah kita minum aja, minum ya, minum kemudian sebelum makan kita minum. Jadi itu akan lebih lama kenyangnya ya. Sering kan? Mungkin teman-teman yang pernah dengar ya, sebelum makan kita minum dulu biar kenyangnya lebih lama. Kan dia 0 kalori. Oke, itu salah satu tipsnya. Oke, kemudian yang keempat itu aku selalu underline di bawah ya, itu adalah tidur. Tidur yang kualitas tidur yang menarik itu adalah yang bisa membuat nafsu makan kita stabil gitu ya. Tidur stabil itu bukan tidur yang terlalu lama ataupun tidur yang malah jamnya sedikit atau kurang tidur. Karena di dalam penelitian itu menyebutkan kalau kita itu kurang tidur, kurang ya, ini kurang. Misal kita begadang sampai jam 3, terus jam 6 harus bangun, berarti tidurnya cuma 3 jam kan. Nah, itu menyebutkan dia akan menambah lemak di dalam tubuh kita itu 124 kalori. Banyak loh, itu nggak main-main. Kenapa kok kayak gitu? Karena ya memang hormonnya itu amburadul. Jadi ternyata tuh kualitas tidur itu memang berpengaruh sekali. Kemudian yang kedua adalah kalau kita misalkan kelebihan tidur nih, teman-teman, ada juga nih yang kayak mitos atau fakta. Kita tidur aja yang lama biar nanti nggak lapar. Ya itu bukan solusi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita itu kelebihan tidur pun itu juga akan mengganggu hormon. Memang di sini dianjurkan memang tidur efektif 7 hingga 8 jam. Jadi teman-teman kira sendiri kira-kira berapa sih saya harus tidur? Mulai dari jam 9 atau jam 10 itu nanti akan terjadi proses regenerasi sel. Jadi sel-selnya tuh diservis, kemudian diganti, yang sakit disembuhkan dan lain-lain. Di situ penting banget karena proses pembakaran kalori, kemudian regenerasi hormon, sel, enzim, semuanya itu pada saat proses kita tidur. Jadi kalau kalian men-skip tidur, ya itu tentunya nanti akan menjadi bibit-bibit penyakit dan juga terjadinya obesitas kalau teman-teman tahu ya. Oke, itu tadi yang keempat. Oke, kemudian yang kelima adalah turunin lemak perut. Di visceral fat di sini kita harus menurunkan lemak perut ya. Lemak perut di sini ya seperti kayak boleh untuk kardio, kemudian jogging, kemudian treadmill, boleh banget ya. Itu ada 5 tips untuk menahan rasa lapar. Oke, itu tadi. Kemudian kita bicara mengenai defisit kalori. Jadi defisit itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama adalah defisit kalori, defisit maintenance, sama surplus. Mungkin teman-teman kalau udah sering baca-baca
dari buku-buku ataupun juga narasumber-narasumber gizi yang benar. Itu tentunya sering banget dibahas ini defisit kalori ya. Karena poin pentingnya di sini adalah defisit kalori itu. Nah, kalau defisit kalori ya kita makan itu kebutuhan kalorinya kurang dari yang kita butuhkan. Kemudian kalau maintenance berarti kita makan ya sesuai apa yang kita kerjakan. Misalkan aku sehari butuh 2000 kalori, maka aku makan 2000 kalori. Udah, maintenance. Maintenance adalah menstabilkan berat badan ya. Berat badanku ya udah stagnan, aku di berat badan ideal seperti ini, ya udah aku makan segini. Kalau surplus di sini yaitu lebih. Jadi kalorinya yang kita makan tuh lebih banyak. Ya, itu yang bikin kita gendut gitu loh. Oke, itu pengertiannya. Oke, terus gizi-gizi apa aja sih yang misalkan kita bisa tahu dan gimana caranya untuk kita bisa defisit kalori ya. Nah, itu kita harus menekankan sekali lagi bahwa kita itu yang kita makan itu banyak ya, yang kita butuhkan ada makro gizi, ada mikro gizi. Kemudian di era pandemi seperti ini pastinya suplemen ya. Kemudian juga tambahan dari serat ya. Kita butuh banget loh serat. Kalau teman-teman tahu, aku selalu menekankan pada saat kita program diet ya, program diet itu jangan lupa untuk selalu memperbanyak serat. Karena serat itu fungsinya banyak banget dan dia manfaatnya luar biasa. Dan contohnya nih, kalau misalkan gimana sih dok, misalkan kalau aku makan yang benar tuh seperti apa? Setiap orang mempunyai versi makan yang sendiri-sendiri, tapi pasti ada tuntunan dari ahli gizi yang selalu menekankan harus makanan yang seimbang ya, makanannya yang seimbang. Kalau contoh makro gizi itu contohnya apa aja? Satu, karbohidrat, kemudian protein, mineral. Nah, itu salah satunya. Kemudian untuk contohnya kita inisiatif aja ubah nasi putih jadi nasi merah atau nasi hitam ya. Di situ emang rasanya tuh nggak seenak dari nasi putih, cuman manfaatnya luar biasa di situ. Seratnya banyak, tinggi serat, glukosanya rendah ya. Kalau teman-teman tahu di situ manfaatnya luar biasa loh. Jadi memang nggak gampang untuk itu. Dan sekarang udah canggih loh, udah ada HP. Misal kayak masak nasi merah yang enak tuh gimana. Nah itu di internet banyak yang kayak gitu ya. Terus masak nasi apa ya, shirataki mungkin ya. Itu yang sering sekarang lagi membuming. Kemudian ada mikrogizi. Mikrogizi di sini contohnya adalah vitamin, mineral, buah dan sayur. Nah, itu tadi. Itu penting banget. Aku selalu menekankan untuk teman-teman jangan nge-skip loh, jangan nge-skip. Vitamin perlu ya, vitamin perlu. Vitamin di sini kalau misalkan gini, banyak juga yang kayak yang sering dibahas. Contohnya ya, aku misalkan saja kita makan 3 kilogram mangga, 3 kilogram semangka, apa vitamin apa, buah lah intinya gitu ya. Ternyata terus habis itu nggak makan nasi, nggak makan protein, nggak makan mineral, nggak makan yang lain-lain gitu ya, cuma makan buah doang. Ternyata itu bisa menyebabkan penyakit teman-teman. Jadi kenapa? Karena di situ glukosanya itu banyak yang masuk ya. Buah itu juga ada glukosa atau gulanya, cuman itu gula yang alami. Gula yang alami. Tapi tetap saja apapun yang berlebihan itu nggak baik ya. Untuk gulanya sendiri itu memang harus ada takarannya, ada hitungannya. Itu malah bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Nah, itu tadi yang bisa malah menyebabkan terjadinya kelelahan di pankreas dan bisa menyebabkan resistensi dari insulin.
Itu kaitannya hormon dengan glukagon ya. Itu kaitannya dengan bisa terjadinya kencing manis atau diabetes ya. Jadi banyak banget sebenarnya, harus seimbang. Yang saya tekankan sekali lagi, harus seimbang. Kemudian ada tips yang kedua, itu dari pola makan. Tips-tipsnya boleh teman-teman catat atau itu tadi bisa lebih di logika bisa. Tadi yang kedua adalah belajar minum air putih sesuai kebutuhan. Jadi ada rumusnya loh. Kalau nggak salah yang pernah saya baca itu berat badan kali 50 cc. Jadi misalkan nih saya berat badannya 50 ya, misal 50 kali 50 cc, biasanya 2500 mili atau 2,5 liter. Nah, berarti kebutuhan dalam sehari ya segitu gitu. Jadi teman-teman bisa cross check sendiri kebutuhannya berapa sih. Dan itu tadi tipsnya yang saya ingetin lagi, bahwa kita sebelum makan boleh untuk minum dulu ya. Oke, yang ketiga itu adalah yang sudah saya bahas tadi, yaitu kuantitas dan kualitas tidur. Jadi perbaiki jam tidur ya. Di situ proses terjadinya regenerasi sel, pembakaran kalori, kemudian hormon-hormon selalu di-upgrade, selalu diservis, selalu regenerasi, diperbaiki ya. Kalau misalkan teman-teman tidurnya nggak cukup, maka yang terjadi adalah hormonnya amburadul. Hormon stresnya akan meningkat, menyebabkan gampangnya penyakit akan nempel di tubuh kita. Kuman, virus, semuanya akan masuk lebih mudah. Oke, itu dari tips ketiga ya. Oke. Yang keempat adalah latihan olahraga 30-40 menit. Dalam sehari boleh. Kalau teman-teman nggak mager bisa 3-5 kali dalam seminggu boleh ya. Dan olahraga pun sekarang di rumah pun juga gampang loh kalau teman-teman tahu. Misalkan nggak usah effort yang terlalu banyak ya, effortless aja. Itu contohnya bisa dilihat di YouTube. Sekarang banyak banget YouTube yang menayangkan gimana sih dia di rumah, indoor, nggak perlu panas-panasan tapi tetap bisa bakar kalori. Itu tadi contohnya adalah treadmill, jogging, sepedahan di outdoor ya. Treadmill di rumah bisa, tapi kalau jogging sepedahan ya dia harus di outdoor. Kemudian ada yang namanya fat burning zone cardio workout. Di situ dia harus ada pembakaran lemaknya itu lebih digali, yaitu aku kasih tips ya. Tips yang pertama, jadi kan ada defisit kalori, ada defisit lemak. Kalau mau fat loss atau berat badannya turun, maka yang pertama adalah kita harus defisit lemak. Saya selalu menerangkan di sini defisit lemak, jangan defisit kalori. Yang lebih diutamakan di sini karena kan ada visceral fat ya. Biasanya kalau terutama perempuan itu biasanya di bagian-bagian yang tersembunyi di subkutan kulit. Contohnya di perut ya, di perut, kemudian di lengan, kemudian ada juga di paha dan juga betis dan lain-lain lah. Pokoknya itu yang jelas sulit untuk menurunkan. Sebenarnya banyak pertanyaan yang kayak, dok bisa nggak sih kalau misalkan perut kita yang buncit ini kempes? Bisa. Aku jawab bisa. Dengan cara ada banyak faktor, yaitu salah satunya fat burning. Di situ aku kasih tipsnya. Yang pertama adalah pada saat kita kan ada pola makan ya, tadi pola makan. Nah di situ kan satu hari misalkan kita olahraga. Pada saat kita olahraga, usahakan defisit kalorinya 0. Jadi kita jangan makan dulu. Karena di situ nanti tubuh kita misal pagi olahraga ya. Kita olahraga pagi, jangan makan dulu. Usahakan jangan makan dulu. Defisit untuk kalorinya 0. Kenapa? Itu nanti tubuh akan mengambil energi
itu setelah kita udah energinya udah minus, maka dia akan terjadi proses lipolisis. Lipolisis itu terjadinya pembakaran lemak. Pembakaran lemak ini diambil dari mana? Dari cadangan makanan. Cadangan makanannya itu yaitu perut, paha, kemudian apa ya? Lengan. Nah, di situ terjadinya fat loss karena teman-teman kan pastinya kalau diet itu patokannya adalah berat badan ya. Kalau berat badannya nggak turun ya itu diet gagal gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus tahu namanya fat loss. Fat lossnya itu dengan cara pada saat kita olahraga usahakan jangan kita income kalori atau kalorinya masuk. Usahakan jangan dulu ya. Kemudian abis olahraga langsung minum sirup, minum ini, ya sama aja, nggak bisa itu, tetap nggak bisa gitu ya. Jadi usahakan jadi dijeda gitu loh, biar nanti tubuh kita tuh ada sinyal, ada alasan untuk mengambil cadangan makanan di dalam tubuh kita. Kalau nggak ada alasan ya dia akan tetap menumpuk, jadi buncit dan lain-lain gitu loh. Itu aku tipsnya bisa dicatat ataupun diingat-ingat ya. Jadi itu tadi tips aku. Dan untuk pertanyaan yang sering ditanyakan yaitu boleh nggak sih kalau diet pada saat apa musim wabah seperti boleh banget ya. Jadi diet tetap boleh asalkan ada poin-poin itu tadi harus dilengkapin ya. Oke, itu tadi. Dan juga untuk teman-teman mulai latihan kekuatan. Mulai latihan kekuatan di sini yang aku maksud di sini ya. Itu boleh untuk barbel ya, barbel. Dan juga itu bisa membentuk otot ya, otot. Jadi lebih bagus untuk badannya. Oke, itu tadi ya. Yang keenam, tips keenamnya yaitu lakukan dengan konsisten dan juga enjoy. Itu tadi ya teman-teman. Jadi silahkan dicoba satu persatu proses menuju berat badan yang ideal dari yang saya jabarkan tadi. Dan aku mau sambil scroll baca-baca karena nih teman-teman udah banyak banget yang udah komen. Dan saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru join. Boleh nanti aku kan akan posting ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi di postingan yang live streaming kali ini. Oke, ini ada mana aja nih yang baru hadir ya. Oke, aku scroll satu persatu dulu. Ini dari Mbak Fitri, ada testimoni nih. Oke, ini ada pertanyaan bukan testimoni. Kak mau tanya, untuk konsumenku kadang ulu hatinya sakit nyeri sampai ke dada. Rasa seperti itu muncul setelah minum detu. Apakah detu itu berpengaruh sama yang punya asam lambung? Bantu penjelasannya. Oke. Yang saya jelaskan sekali lagi, memang detu ini kan kandungan seratnya tuh tinggi, kandungan vitaminnya lengkap banget. Maka dari itu ada aturannya sendiri untuk penderita yang mah atau punya sakit lambung, yaitu dengan cara kita harus menjelaskan ke konsumen kita kalau dia yang punya sakit lambung harus makan dulu, baru nanti dijeda bisa 1 jam ya itu, atau setengah jam ya, 1 jam 1,5 jam itu baru minum detu. Jadi itu salah satu caranya agar lambungnya itu peningkatan asam lambungnya nggak meningkat drastis. Itu tadi ya. Terus ini ada dari Mbak Nelly, ulangi rumusnya dok. Nah ini untuk yang minum ya. Kalau minum tadi berat badan kali 50 cc. Jadi bisa kalian hitung sendiri ya. Kira-kira berapa sih kebutuhan cairan yang saya harus penuhi dalam setiap hari. Oke, itu tadi. Ada Mbak Mira dari Tulungagung. Halo, apa kabar Tulungagung? Ada dari Mbak Yeni juga dari Sragen ya. Nah, ini aku sambil baca testimoni.
Dari Mbak Anissa, Assalamualaikum dok, saya mau kasih testimoni. Alhamdulillah saudara saya minum detu habis satu box, berat badan turunnya 5 kilo. Wah, alhamdulillah ya. BAB-nya lancar, kenyangnya awet. Ini OTW box kedua. Pokoknya mengonsumsi detu ya. Tidak gampang lapar deh. Love detu, love you too. Nah, ini harus teman-teman tahu kalau memang udah banyak testimoni dari kita yang memang berat badannya berhasil turun dengan drastis. Oke, dilanjut Mbak, jangan lupa. Oke, ini dari Mbak Fitri ya. Mau berbagi testi nih dok, saya dan suami sama-sama punya masalah susah BAB. Kemudian setelah rutin konsumsi detuk, kini kami merasakan perubahan yang cukup baik. BAB lancar, perut terasa enteng, dan gak ada lagi drama berlama-lama di kamar mandi karena susah BAB. Oke, bener banget, karena memang serat di dalam kandungan detu ini seratnya tinggi ya. Jadi dia bisa menyerap cairan, fesesnya gak bakalan keras gitu. Maka untuk BAB-nya jadi lancar deh. Oke, ada lagi gak nih? Nah, ini ada dari Mbak Widya. Assalamualaikum bun, mau tanya dong, konsumen saya order detu ya bun, udah habis satu box, berat badannya belum turun, itu karena apa ya bun? Atau mungkin dari cara pola makan dulu ya, makasih. Nah benar, jadi kalau mau koreksi gimana sih kok berat badannya nggak turun-turun, ada masalah apa nih, dikoreksi satu persatu. Pola makannya gimana, konsumsi minumnya gimana, kemudian untuk pola tidurnya seperti apa, terus kemudian aktivitas fisiknya gimana. Oke, itu tadi bisa teman-teman dikoreksi satu persatu dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi seperti apa ya. Ada Malaysia hadir dari Mas Rasim ya ini. Oke, halo, assalamualaikum. Nah ini teman-teman ya, teman-teman udah banyak banget ini. Ada yang dari Taiwan, halo apa kabar, assalamualaikum. Ada dari Sidoarjo, mana lagi ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi nggak nih yang mau tanya-tanya? Ini ada Mbak Made ya. Ini saya tidur cuma 3 sampai 5 jam, Dok. Oke, ini boleh mungkin antara insomnia atau memang ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda dan itu harus dikoreksi ya. Karena mungkin itu yang membuat berat badannya itu nggak turun-turun. Kadang itu juga bisa ya. Karena metabolismenya nggak lancar sehingga akan menghambat proses terjadinya penurunan berat badan atau fat loss. Oke, dari teman-teman ini banyak banget ini, aku seneng banget. Terima kasih yang sudah join. Kali ini pasti aku akan mengupdate lagi pembahasan topik-topik yang lebih menarik lagi. Boleh loh untuk teman-teman request kira-kira topik apa yang harus diangkat dan dibahas bareng-bareng di sini. Karena kita harus mengupdate ilmunya biar kita itu dietnya diet yang pinter gitu loh. Oke, banyak banget ini. Bentar ya. Iya benar. Ini ada Mbak Neng Yanah ya. Dok, kebanyakan pria kan perutnya aja yang buncit ya, kalau badannya bener banget. Jadi kalau pada laki-laki itu biasanya yang banyak itu massa ototnya. Karena massa lemaknya itu lebih sedikit daripada wanita. Kalau wanita memang massa lemaknya itu lebih banyak. Itu kekurangannya dari kita. Apalagi di usia yang lanjut nantinya, kebanyakan tubuh kita
uh, dia itu akan lebih banyak mengandung lemak daripada massa otot gitu ya. Ini ada Mbak Kusri ini, Dok, untuk keluhan ambeien apa bisa konsumsi detu? Juga masalah perut sering kambung karena penumpukan udara di usus. Jadi, kalau untuk ambeien, detu itu bukan obat ya. Saya tekankan sekali lagi. Jadi kalau detu itu memang pelengkap serat. Tapi fungsinya itu kalau ambeien faktor resikonya kan memang biasanya kebiasaan minum kurang, serat kurang, dan juga kebiasaan mungkin nggak lancar BAB-nya udah lama ya, sehingga itu nanti yang bisa bikin terjadinya ambeien. Nah itu nanti itu di situ prosesnya adalah membantu feses lebih nggak keras, lebih lembek, kemudian akan terjadi proses BAB yang lancar, jadi kesehatan pencernaannya itu lebih lancar sehingga akan menurunkan potensi adanya perdarahan pada ambeien gitu ya. Tapi tetap kalau obat pada ambeien itu detu bukan obat ya, sekali lagi. Kalau memang stage atau stadiumnya itu sudah banyak dan sudah keluar ya istilahnya. Kalau ambeien kan daging yang keluar dalam anus ya. Itu harus konsul ke spesialis bedah tetap ya. Oke, kemudian oke, ini ada Mbak Tika. Minum detu 1 minggu pertama turun 1,3 kilo, alhamdulillah. Terus dikonsumsi ya Mbak untuk detunya. Ini ada Mbak Ika, detu rasanya segar, semeriwing, enak sekali Dok. Alhamdulillah, emang bener sih. Untuk detu sendiri aku suka karena rasanya itu segar, ada rasa jeruk mintnya gitu loh, jadi enak dan nggak bikin enak sih kalau aku pribadi mengonsumsinya ya. Oke, ada lagi nih. Ini Mbak Ika juga. Alhamdulillah Dok, saya habis minum detu, habis 1 box turun 2 kilo. Memang nggak instan ya untuk turun. Tetapi kalau kita konsisten untuk minumnya, tentu saja pasti hasilnya akan membuahkan hasil. Oke. Ini juga ada Mbak Parwati. Dia udah minum 2 box suaminya ya. Terus ini jalan ke 3 box udah turun 7 kilo. Wow, luar biasa ya. Bener-bener sengaruh itu gitu ya. Memang setiap orang, saya tekankan sekali lagi, untuk metabolisme setiap orang tuh berbeda-beda. Hanya dengan minum dosis 1 saset per hari saja ada yang sudah turun dan ada yang minum 2 saset. Kadang juga efeknya masih lama dan itu memang berpengaruh dari metabolismenya. Aku sudah pernah ngejelasin di live sebelumnya gimana sih cara meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Nanti boleh untuk teman-teman di scroll atau dicari video aku yang sebelumnya, itu nanti akan mempercepat proses penurunan berat badan atau fat loss ya. Nah, ini ada Mbak Evi Datu. Jadi kalau untuk Datu sendiri, pertanyaannya apa bisa dibarengin dengan obat dokter atau harus dijeda? Nah, jawaban dari saya adalah harus dijeda ya. Karena kita nggak tahu obat apa yang diminum. Dan itu obatnya ada aturannya sendiri. Biasanya kalau dari dokter memang ada aturannya. Dan kalau saran saya memang harus dijeda agar tidak ada interaksi antara obat, karena belum ada penelitiannya kan. Dan kita juga tidak ada penelitian ini obat apa, kemudian juga interaksinya itu seperti apa. Takutnya salah satu obat akan tidak efektif untuk diminum, jadi fungsinya akan hilang. Lebih baik untuk dijeda saja gitu ya. Ada dari Mbak Sri Rahayu Kalasan hadir. Halo, apa kabar? Selamat datang di live streaming kelas saya kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil atau apa ya, menyerap ilmu yang disampaikan. Dan kira-kira kalau masih ada yang bingung, silahkan untuk tanya.
Ini ada Mbak Teresa. Emak-emak kayak saya suka sekali minum detu habis jalan kaki 30 menit. Kenyang lebih lama dong. Masak jam 10 pagi baru kerasa lapar. Itu kayak serat perut buncitku lumayan berkurang. Oke, alhamdulillah ya. Jadi memang sebenarnya ini juga tips ya. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Kalau misalkan teman-teman mau misal jalan-jalan ya, exercise tuh nggak harus yang berat kok. Yang jelas jalan-jalan pun udah bisa defisit kalori loh sebenarnya. Jalan-jalan 30 menit itu saja sudah membakar kalori. Nah, itu pun kalau misalkan apalagi teman-teman nggak belum masuk makan atau masuk kalori sama sekali ya, belum makan, dia nanti akan terjadi proses pengambilan cadangan berat badan ya. Oke, itu tadi. Oke. Nah, untuk Mbak Hana, jadi sebenarnya harus dijedanya jangan 1 jam terus langsung makan ya. Jadi dijedanya mungkin minimal 2 jam. 2 jam kalau saya saranin memang 2 jam dijeda. Jadi memang benar-benar pure eh, dia ngambilnya dari cadangan makanan beneran, nggak kayak sinyal yang palsu gitu loh. Jadi memang harus dijedanya jangan hanya 1 jam ya, bisa 2 jam. Terus habis itu boleh untuk sarapan ataupun makan siang boleh gitu, ataupun sore bisa. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Dian. Untuk olahraganya biasanya pagi apa malam ya? Sebenarnya kalau untuk olahraga sih tergantung teman-teman kesibukannya itu pada saat apa. Kalau pagi ya berarti boleh sore atau malam, dan memang tidak ada pengaruh. Kalau olahraga kan tujuannya untuk pembakaran kalori. Jadi kalau pagi atau malam itu sama aja. Kalau saya biasanya kalau keadaan crowded pulang kerja ya kadang saya sore, tapi kalau misalkan ada waktu saya mengutamakan lebih ke pagi sih gitu. Oke, ini ada dari Mbak atau Mas ya nih? Mas Komsin ya, oke. Detu itu bisa menimbulkan efek BAB berlebihan atau tidak? Sebenarnya kalau detu sendiri itu sangat minimal banget terjadinya diare atau BAB yang frekuensinya tidak normal. Itu sangat minimal banget ya. Dia memperlancar itu biasanya sehari 1 kali sih. Karena proses dari penyerapan cairannya itu tadi dan prosesnya itu melembekkan dari fesesnya itu juga yang dia akan mengurangi resiko-resiko penyakit di dalam pencernaan. Contohnya adalah kanker kolon. Itu adalah apa persentase yang paling besar ya di sini, yang dia bisa mengurangi terjadinya CA atau kankernya itu tadi dengan cara makan serat yang tinggi serat gitu ya. Oke, dok mau tanya aku, detu tuh harus diminum dari umur berapa sampai umur berapa ya dok? Ini dari Mbak Sri dari ini ya. Untuk detu sendiri diminumnya biasanya eh aku ambil minimal umurnya 16 tahun ya. 16 tahun ke bawah itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi eh harus lebih dikenalkan lagi pada anak-anak itu makan sayur dan buah yang secara alami. Jadi memang untuk makan buah dan sayur itu kan penting ya, dari usia muda sampai lansia itu penting banget, dan kita harus tetap butuh untuk mengonsumsinya gitu loh. Kalau misalkan pada kondisi tertentu misalkan anak itu sembelit atau BAB-nya sulit, nah itu baru diperbolehkannya tapi hanya 1 saset per hari itu ya. Jadi solusinya itu, jawabannya itu, kalau misalkan ada yang bingung silahkan untuk ditanyakan.
Dok, minumnya pas bangun tidur langsung minum detu boleh? Boleh. Jadi mau sebelum makan atau setelah makan, jamnya pagi mau jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 itu boleh. Asalkan tidak pada kondisi em, teman-teman ini punya sakit mah. Kalau sakit mah harus makan dulu biar asam lambungnya nggak meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat yang bisa menyebabkan terjadinya perut kembung, sendawa, ya ciri-ciri mah seperti biasanya ya, mual sampai muntah seperti itu. Oke, sama-sama Mbak. Oke, kita sambil scroll-scroll dulu. Ada Mbak Sri dari ini dari Demak. Oh, dari Demak ya. Oke. Halo untuk teman-teman. Aku sambil baca-baca ya. Dok, di masa pandemi seperti ini kan butuh asupan vitamin C. Kalau sudah minum detu, apa masih perlu konsumsi vitamin C yang lain? Sebenarnya detu ini sudah lengkap banget ya untuk vitamin C-nya. Untuk dosis vitamin C sendiri bisa dilihat ya di kemasan detunya itu berapa. Tapi disarankan satu harinya itu maksimal 1000 miligram untuk vitamin C. Karena kenapa? Kalau vitamin C terlalu tinggi pun itu nggak baik untuk ginjal. Jadi nggak baik. Nanti ini banyak ya. Saya ingatkan sekali untuk teman-teman selalu konsumsi air putih yang cukup dan juga jangan minum minuman yang tinggi energinya seperti kayak vitamin C-nya terlalu tinggi banget. Itu akan menjadikan ginjal kita itu terjadi gagal ginjal. Kenapa? Karena pada kondisi seperti itu, seperti tingginya kadarnya itu akan terjadi permeabilitas atau terjadinya di dalam ginjal itu kan banyak ya sel-selnya itu akan rusak. Jadi terjadi kebocoran ginjal. Nanti malah yang ada malah cuci darah, nggak jadi sehat ya kan. Contohnya aku nggak akan sebut merek, tapi makanan-makanan, maksud saya minuman-minuman yang eh, apa ya kayak menambah stamina seperti itulah. Aku kasih clue-nya yang kayak gitu. Itu yang malah bikin terjadinya kadangnya gagal ginjal gitu ya. Karena banyak banget pasien aku yang datang ke rumah sakit itu dia riwayatnya minum minuman yang menstimulasi energi lebih semangat kayak gitu yang usianya masih 20-an itu sudah harus cuci darah ya. Itu salah satu yang penting saya tekankan di sini. Lebih baik minum air putih saja gitu loh. Oke, itu tadi ada lagi nggak ya? Oke, itu tadi teman-teman. Nah, ini teman-teman yang lain yang baru hadir boleh nanti kalau misalkan ada topik yang kurang ketinggalan atau kurang paham bisa di play lagi karena nanti aku akan posting setelah ini di akun dari Detu ya, detu.co.id. Silahkan untuk di scroll aja karena nanti materinya tuh lumayan banyak tips-tipsnya, jadi penting untuk teman-teman. Oke, itu tadi. Kira-kira masih ada yang tanya nggak nih atau ada pertanyaan? Oke, ini ada nih dari Mbak Risma ya, kandungan detu itu apa aja? Jadi banyak banget ya kandungan detunya itu. Ada kandungan spirulinanya, kemudian kandungan ada kalau buah-buahannya ada yang wortel, kemudian seledri. Itu kalau teman-teman tahu itu penting banget dan kandungannya itu untuk menurunkan anti hipertensi, anti kolesterol. Karena banyak testimoni dari Detu sendiri yang kolesterolnya dan juga selain kolesterol tekanan darahnya itu turun setelah minum Detu karena ada kandungan di situ ada diuretiknya yang prosesnya itu adalah dia akan mengikat
mengikat dari cairan sehingga tekanan darahnya akan turun. Kemudian ada kandungan dari serat itu sendiri kan sebagai anti kolesterol. Maka kolesterolnya dicek, banyak juga yang sudah menyatakan hasil labnya itu bagus gitu ya. Itu tadi salah satu komposisi dari detu itu sendiri, selain buah dan sayur. Oke, itu tadi ya teman-teman. Ada lagi nggak nih yang tanya? Oke, oke. Ini aku sambil scroll dulu. Minum detu mulus-mulus gitu nggak dok? Sebenarnya efeknya nggak ada ya kalau mulus-mulus gitu. Jangan dipikir seperti obat diet ya. Detu itu adalah pelengkap serat, bukan obat diet. Jadi detu itu fungsinya, tujuannya adalah menyehatkan pencernaan dengan bonus berat badan turun. Jangan disamakan. Mungkin kalau teman-teman mungkin udah pernah ya minum obat diet, itu nggak sama kayak detu ya. Dia bukan yang menyiksa, tetapi detu itu adalah produk herbal yang komposisinya itu alami dari buah dan sayur yang diekstrak jadi bubuk, dan disitu kaya akan serat tinggi. Nah disitulah terjadinya pencernaan yang lancar. Itu tidak seperti kita diare ya, karena kalau diare itu kan dia mules ya, keruas perutnya gitu. Jadi itu nggak ada efek seperti itu. Dia hanya melancarkan pencernaan, memperbaiki fungsi dari pencernaan. Jadi nggak ada efek yang mules-mules. Untuk detu sendiri tadi aku sempat baca di atas banget ya, itu untuk kondisi nifas. Kondisi nifas sendiri kan habis melahirkan. Jadi sebenarnya untuk kondisi seperti itu disarankan untuk jangan minum detu dulu. Karena kenapa? Pada customer yang minum detu itu biasanya aku saranin pada saat menyusui usia bayinya 6 bulan. Kalau sudah bayi usianya 6 bulan boleh minum detu gitu ya. Kalau ibu menyusui sama, jawabannya sama. 6 bulan boleh minum detu. Bayinya sudah mulai MPASI. Oke, itu tadi jawabannya. Kira-kira sudah jelas ya? Nah, ini ya, Mbak Cianti. Untuk teman-teman yang olahraga minum detu tapi nggak ada olahraga, berat badannya berhasil turun, tergantung juga sih untuk fat lossnya berapa. Kalau fat lossnya lumayan banyak, pasti efeknya kulit bergelambir gitu loh. Karena untuk mengencangkan kulit ya, mengencangkan kulit bekas kita berat badan yang berlebih, itu tetap harus pakai aktivitas seperti olahraga yang bisa bikin kenceng badannya gitu loh. Jadi yang ada ototnya akan tertata. Jadi kalau menurut saya, kalau detu tanpa olahraga berat badan turun, iya bisa. Tapi kalau untuk mengencangkan bergelambir, saya rasa tetap dengan cara olahraga. Oke, ada lagi nggak nih? Untuk detu 16 tahun sampai tidak terkira. Jadi lanjut usia boleh banget, karena pada usia tua itu biasanya kan fungsi organnya akan turun ya. Fungsi organ akan turun, itu malah dia akan menghambat proses di dalam tubuh kita, entah itu proses pencernaan, proses yang lain-lain lah. Intinya kaitannya juga sama hormon ya, tentunya akan berkurang. Bisa sering sembelit, bisa sering keluhan-keluhan yang lain. Maka dari itu harus banyak makan makanan berserat, apalagi pada usia lansia. Karena kan pada usia lansia itu kandungan lemak di dalam tubuh tentu saja akan meningkat lebih drastis. Massa otot akan berkurang, dan itu adalah yang dianjurkan untuk minum detu. Pada itu boleh banget
Biasanya kalau untuk memperlancarkan itu satu saset saja gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman jawaban dari saya. Ada lagi nggak nih? Oke, ini ada Mbak Neng. Dok, mau tanya lagi, postur badan suamiku ini tinggi besar, tapi pas bagian perut itu buncit, dan dia sering mengalami perutnya itu kembung. Itu kenapa ya dok kalau sering mengalami perut kembung? Sebenarnya pasti perut kembung itu ada kaitannya sama udara di dalam perut ya. Dan itu aku sering bacanya itu kadang kita makannya bukan dengan cara yang kayak gini makannya itu. Makanya ngomong, kadang makan dengan cara ngomong pun udara masuk. Itu yang bikin perutnya kembung. Ataupun kita diusahakan untuk makan biasanya dengan kondisi mulut tertutup. Itu yang aku pernah baca sih, memang ada kaitannya dan ada apa ya jadi perut kembung dari proses kita, kebiasaan kita makan yang kadang berbicara itu bisa terjadi. Dan juga bisa perut kembung karena lemak mungkin ya, karena saya belum baca penelitian yang menunjukkan seperti itu. Tapi kalau pengen perutnya nggak mau begah, tetap harus dengan cara ikut fat burning di dalam visceral fatnya itu tadi, harus olahraga. Itu akan mempercepat terjadinya penurunan massa lemak di dalam perut. Oke, itu tadi teman-teman. Ada yang tanyakan lagi nggak nih? Masih banyak nih teman-teman yang sudah hadir. Untuk Mbak Niluh ya, ini pertanyaannya, minum detu dicampur protein dan sayur, bukan dicampur sih, makan protein dan sayur tanpa nasi, apakah aman? Tetap ya, saya selalu menganjurkan tetap makan. Kita tuh di tubuh kita tuh tetap harus butuh karbohidrat. Karbohidrat itu kan kandungannya adalah glukosa atau gula. Tubuh kita tetap butuh loh glukosa atau gula itu. Jadi nggak boleh di skip untuk nasinya, karena nanti kita akan malah bikin jadinya hipoglikemi atau kekurangan gula. Tetap harus diselipin karbohidratnya, tapi dengan takaran yang baik, jangan yang berlebihan gitu ya. Kalau saya menyarankan tetap harus makan nasi atau karbohidrat. Sebenarnya banyak ya, bentuknya banyak, gak harus nasi, bisa diganti dengan nasi merah, nasi hitam, ataupun juga roti boleh, gandum boleh, dan lain-lain gitu tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, kira-kira ada yang tanya lagi nggak nih? Oke, dari teman-teman ini udah 1 jam. Kira-kira masih ada yang bertanya nggak nih? 1 jam kita live bareng ya. Oke, aku selalu ingetin sekali lagi nih, jangan lupa untuk ikutan challenge-nya Detu dengan bikin video semenarik mungkin before after kalian yang sudah berhasil menurunkan berat badan mungkin ya, dengan persyaratan yang sudah diposting dari akun media sosialnya Detu ya, di official Instagram, boleh di Facebooknya. Karena selain kita dapat manfaatnya, yaitu menyehatkan pencernaan, berat badan turun, dan juga tentunya dapat hadiah jutaan rupiah. Tentunya untuk teman-teman bisa dimanfaatkan lagi, mau beli detu boleh, mau beli apa aja. Jadi kita minum ada
ada benefitnya gitu. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk ikut challenge-nya itu. Oh iya, kemudian like dan bisa follow akun Instagramnya dan juga Facebooknya. Jangan lupa, karena di situ nanti akan diupdate info-info menarik mengenai diet yang baik, mengenai makanan-makanan apa aja yang sehat dan lain-lainnya. Tentunya akan diupdate setiap harinya oleh admin Detunya. Atau kalau mau konsultasi untuk teman-teman yang baru mau coba Detu, silahkan untuk DM akun officialnya, atau bisa DM ke saya pribadi bisa gitu ya. Tapi mungkin lebih fast responnya itu di akun media sosialnya Detu gitu. Oke, itu tadi ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Neng. Oke, aktif ya. Ini Mbak Neng aktif banget nih. Ini teman-teman boleh untuk ikut komen dari testimoni, kemudian pengalaman dan pertanyaan, karena nanti pasti ada pengumuman untuk teman-teman yang aktif nih. Aktif mantengin live streaming kami. Dapat door prize menarik dari kami tentunya untuk teman-teman. Kalau untuk wanita yang gemuk tapi dia sedang promil, apa boleh konsumsi Detu untuk diet dan apa tidak mempengaruhi ke promilnya, Dok? Nah, sebenarnya kalau untuk program hamil itu kita kan malah harus butuh gizi yang lengkap ya. Jadi disarankan untuk memenuhi kebutuhan serat, makronutrien dan mikronutrien. Jadi tentu saja boleh biasanya, tapi kalau untuk diet yang sampai yang ekstrim itu tidak boleh disarankan, karena kan untuk program hamil sendiri kan kita harus menyehatkan seluruh tubuh kita untuk siap menerima janin, penempelan produk janin yang terjadi setelah pembuahan. Maka dari itu untuk menyehatkan tubuh kita, kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita. Jadi tetap bisa minum Detu ya, minum Detu biasanya 1 saset aja, dan itu tidak akan mempengaruhi ke promilnya. Kecuali kalau misalkan yang kayak diet harus 2-3 saset kan, karena kita menyarankan biasanya kalau untuk Detu sendiri untuk menurunkan berat badan itu 2-3 saset. Tapi kalau misalkan udah konsul sama dokter spesialis opsinya atau dokter kandungannya itu suruh nurunin berat badan biar cepat hamil, ya nggak apa-apa kalau misalkan dosisnya 2-3 saset gitu. Karena ada yang misalkan untuk ini ya, untuk kualitas sel telur, kualitas sperma itu biasanya kadang ada yang disuruh untuk menurunkan berat badan, karena disitulah terjadi gangguan hormon. Nah, disitu boleh untuk minum Detu untuk menurunkan berat badan dari 2-3 saset, biasanya gitu ya maksimal. Jadi nggak ada masalah, karena itu malah yang akan mempercepat terjadinya proses ovulasi, atau nanti dia sel telurnya bertemu dengan sperma dan lain-lain, akan menyebabkan terjadinya pembuahan dan terjadilah si calon buah hati ini akan ada gitu ya. Jadi tetap boleh untuk promil dengan konsul ke, kalau mau minum Detu ya, untuk konsul dengan adminnya bisa langsung bisa konsul ataupun konsul ke saya, bisa langsung aja di chat di DM-nya gitu kalau masih bingung ya. Tapi itu tadi jawaban dari saya. Kira-kira dari teman-teman silahkan untuk yang masih bingung boleh tanya. Ini ada testi dari Mbak Jonatul ya. Dok, aku mau kasih testi dari saudara saya yang minum Detu selama 1 bulan. Akhirnya perut langsing dan berat badan turun. Alhamdulillah BAB makin lancar. Alhamdulillah ya. BAB-nya lancar, tentu saja dilanjut aja untuk minum Detunya. Oke. Ada lagi nggak nih yang tanya ataupun kasih testi? Oke, ini dari Mbak Heni. Assalamualaikum dok, mau tanya, teman saya yang konsumsi Detu kok BAB-nya malah susah. Oke, ini kita harus gali lagi. Biasanya BAB-nya sehari berapa kali?
kalau misalkan udah susah, awalnya riwayatnya susah BAB nih ya, misalkan contohnya. Jadi harus digali lagi. Oh, berarti memang dosisnya kurang. Kadang kan ada yang hanya dengan 1 saset saja itu masih nggak ada efeknya. Itu ada. Dan setiap orang metabolismenya beda-beda. Kalau misalkan dia awalnya lancar terus minum detu BAB susah, kayaknya itu impossible banget ya. Dan itu kayaknya jarang banget terjadi kayak gitu. Pasti ada yang salah nih, entah dia nggak makan. Kan kalau nggak makan juga BAB juga nggak ada isinya, apa yang dikeluarin kan nggak ada tuh. Jadi harus di cross check dan digali dulu nih, kira-kira temennya itu gimana, untuk makannya tuh dia frekuensi makannya gimana, terus kualitas kuantitas makannya gimana dulu, lancar apa enggak BAB-nya kayak gitu ya. Oke, ini Mbak Kusrini ya. Mbak Kusrini ada yang testi, temennya ada yang nyeri dada dan kolesterol tinggi, minum detu, alhamdulillah kolesterolnya turun. Bener banget, ini yang teman-teman sering kasih testi itu, yaitu kolesterolnya berhasil turun. Dan nyeri dada ini biasanya, jadi gini ya teman-teman, yang banyak banget keluhan yang mirip. Keluhan mirip itu yang aku bilang, kadang nyeri lambung itu bisa tembus menjalar ke dada. Itu berarti bisa jadi temennya Mbak Kus ini dia punya sakit mah. Tapi harus yang sering-sering di underline, teman-teman, ada juga simptom yang dia serangan jantung rasanya kayak nyeri mah ya, itu yang mirip ya, yang mirip-mirip. Jadi harus benar-benar dilihat umurnya berapa, terus ada riwayat tensi tinggi atau enggak kayak gitu. Biasanya kalau nyeri dada dibarengin kolesterol masih muda itu biasanya lebih ke nyeri karena mah sih gitu. Ntar ya, aku sama baca-baca dulu. Aku seneng banget nih karena teman-teman testimoninya banyak banget dan yang join juga banyak. Jadi kan aku semangat untuk menjelaskan. Oke. Oke. Ini ada Mbak Vina. Mau tanya dok, tadi kan detu boleh dikonsumsi anak-anak ketika memang dibutuhkan, benar? Misalkan sudah benar-benar sembelit, untuk takarannya berapa? Jadi kalau takaran dari berapa sasetnya itu biasanya kalau anak-anak cukup 1 saset saja ya, nggak boleh lebih, karena memang pada anak-anak sendiri harus tetap diajarin cara minum dan makan buah dan sayur yang alami, karena memang apapun yang alami itu tetap yang utama, yang wajib harus dimakan dan dikonsumsi, karena detu ini sifatnya adalah sebagai pelengkap serat. Jadi tetap yang utama tetap harus diutamakan atau dan direalisasikan untuk dikonsumsi gitu ya. Oke, itu tadi jawaban saya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Mbak Neng ya. Oke, dok, detu sendiri selain untuk memenuhi asupan diet karena kayak akan serat, apakah ada manfaat lain untuk tubuh? Jadi banyak untuk manfaat detu ini sendiri ya. Kan selain pelengkap serat, ada penyakit-penyakit sebenarnya yang dia bisa diantisipasi karena kita mengonsumsi serat tinggi. Yang pertama adalah menurunkan angka obesity atau obesitas. Kemudian yang kedua adalah penyakit-penyakit gastrointestinal atau penyakit perut di dalam perut ya. Kemudian yang ketiga adalah kencing manis. Kencing manis itu karena kan proses kenyang, kemudian dia juga akan menekan dari peningkatan dari glukosa di dalam tubuh, itu juga akan menyebabkan
tertundanya atau lonjakan gula yang terlalu berlebih di dalam tubuh ya. Yang nggak kalah penting di sini sebenarnya adalah CA kolon. CA kolon itu penyumbang terbesar karena kekurangan serat di dalam tubuh. Kenapa kok terjadi CA kolon sih? CA kolon tuh kanker kolon, kanker usus besar ya. Kalau teman-teman tahu. Jadi kenapa terjadinya itu? Sering banget faktor resikonya karena BAB sulit, BAB yang nggak rutin. Itu nanti terjadinya fesesnya itu menumpuk di usus besar kan. Terus pada orang dengan kanker, dia tuh sebenarnya udah punya bakat. Sebenarnya udah ada bakat sel-sel prekanker. Nah, di situ terjadi kontak antara sel kanker dengan fesesnya itu. Karena kan tertimbun ya lama. Jadi ada kontak. Nah, itu nanti yang akan terjadi mal apa ya? Kayak pertumbuhan sel kankernya itu lebih cepat. Nah, karena tahu seperti itu, maka jangan sampai fesesnya itu terendap di dalam usus besar terlalu lama. Jangan sampai gitu. Maka dari itu harus memperlancar pencernaan. Itu tadi salah satu penjelasan dari saya. Penyakit-penyakitnya apa aja sih? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Untuk gejala-gejala kolesterolnya sendiri itu salah satunya adalah geringgingan. Kalau tahu teman-teman kebas nih. Biasanya kalau kolesterolnya tinggi itu biasanya di ujung-ujung tangan, jari tangan, di ujung-ujung telapak kaki. Nah, itu harus mencurigai ada yang kolesterol tinggi. Kadang tengkuknya itu berat, di bagian sini berat. Dan juga harus dicek, jangan lupa ya, selalu setiap bulan sekali harus dicek untuk vital sign tuh bisa tekanan darah, tensinya maksud saya ya, kemudian juga denyut nadi. Itu biasanya kalau teman-teman punya alatnya di rumah dicek aja, nggak ada salahnya untuk kita deteksi dini ya. Meskipun kita sehat kan tetap harus rutin screening gitu. Itu salah satu gejala tanda-tanda kolesterol itu tinggi. Kalau asam urat biasanya di jempol kaki sih, di jempol kaki linu, buah jalan dingklang, buah jalan pincang, kalau bahasa Jawanya dingklang ya. Nah, itu tadi salah satu ciri-cirinya. Oke. Oke, Mbak Vina, sama-sama. Nah, ini ada Mbak Iva ya. Kalau BAB-nya 1 hari sekali normal dong. Paling enggak minimal tuh memang harus 1 hari sekali BAB normalnya. Karena kan apa yang kita makan harus kita buang kan. Jadi normal, nggak terendap di dalam tubuh terlalu lama. Sebenarnya penyakit usus buntu atau bahasa medisnya adalah appendicitis. Itu adanya proses peradangan di dalam tubuh, tentunya kaitannya di ususnya itu, di bagian usus yang sering kena usus buntu tuh usus yang terdapat di antara usus uh, besar dan juga usus kecil. Nah, di situ nanti tentunya ada peradangan, bukan karena yang terlalu ini ya. Karena apa? Tadi teman-teman kalau misal karena terjadinya usus buntu itu biasanya memang ada infeksi di dalam tubuh gitu ya. Jadi itu penjelasan dari saya. Kemudian kalau untuk asupan seratnya sih nggak ada kaitannya gitu. Oke, itu tadi jawabannya. Kira-kira masih kurang jelas, silahkan untuk ditanya ya. Tanya lagi boleh. Oke.
Oke, ini dari Mbak Teresa. Iya, terus pantengin terus ya Mbak ya. Live streaming dari Detu ini menarik-menarik banget. Kalau misalkan teman-teman punya ide, misal ngangkat topik apa nih, kira-kira yang sering, karena kan ya teman-teman pastinya sumbernya nggak cuma dari live streaming saja, pasti teman-teman juga sering baca-baca. Nah itu bisa untuk di cross check, atau dok tolong dong angkat topik ini, boleh banget request aja. Nanti kita akan seleksi kira-kira topik apa yang sering di apa teman-teman masih bingungin. Nah nanti kita akan angkat topik itu gitu ya. Nah kalau kanker usus, nah ini kanker usus ya, kanker usus kolon. Jadi kanker kolon itu sendiri sebenarnya dia akan muncul itu beberapa tahun setelah kita habit kehidupan pola makannya itu jelek ya. Dan itu biasanya pada salah satu cirinya biasanya pada usia yang sudah lanjut ya. Biasanya pada usia lanjut. BAB-nya kalau teman-teman tahu itu biasanya kalau dia em, kankernya itu ada di sel usus besar yang di bagian sigmoid. Maaf ya, ini mungkin bahasa medis tapi itu memang bagiannya itu fesesnya kayak ini ya, kayak kotoran kambing. Jadi bulat-bulat gitu dan sering terjadi perdarahan, menyebabkan terjadinya kurang darah, anemia, berat badannya turun drastis. Biasanya kanker itu berat badannya akan turun drastis. Jadi kalau teman-teman tahu, ya itu salah satu ciri-cirinya gitu. Terus kalau misalkan dia bisa metastasis menjalar, ya bisa menjalar ke paru, ke liver atau hati dan lain-lainnya. Bisa ke tulang, ke bagian organ terdekatnya gitu ya. Kadang juga diare yang berkepanjangan, itu salah satu ciri-cirinya. Bisa 1 bulan, 2 bulan dan lain-lain. Terus terjadinya gangguan pada nafsu makan turun, mual muntah kayak gitu. Itu salah satu ciri-ciri dari kanker kolon ya. Oke teman-teman, ada lagi nggak ini yang mau tanya? Untuk Mbak Setiawati tadi udah aku jawab ya. Tadi ada yang sudah tanya mengenai susah BAB-nya. Tetap harus di cross check ya. Untuk tensi 90/60 bisakah konsumsi itu? Oh, tentu saja bisa. Jadi memang kadang ada juga yang tanya berat badan saya sudah underweight atau kecil. Bisa minum itu? Tentu saja bisa karena kita butuh ini ya, butuh serat, tapi dosisnya itu kan beda-beda tuh. Yang membedakan sebenarnya dosisnya sih. Kalau untuk maintenance aja itu boleh, nggak ada masalah sama sekali. Bukan yang malah dia akan merendahkan tensi, itu sebenarnya enggak. Fungsinya tetap dia menyehatkan kok. Dia kan pelengkap serat, bukan dia yang ngedropin jadi hipotensi, tensinya rendah, enggak. Oke, jadi untuk menjelaskan ke customer ya Mbak Iva, itu tetap harus sambil kita menjelaskan, sambil kita gali tuh gimana Mbak pola makannya, gimana olahraganya, gimana pola tidurnya, terus gimana minumnya. Banyak banget loh faktor. Jadi untuk teman-teman kalau customernya masih kayak bingung gimana kok nggak kecil-kecil sih, tetap harus di cross check dan benar-benar kalau mau niat turun ya nggak segampang itu gitu ya. Habitnya harus diubah. Diet itu jadikan diet itu ini ya, jangan sesuatu yang berat tapi lebih kayak suatu kebiasaan, jadi biar nggak berat gitu loh buat ngejalaninnya. Oke itu tadi ya.
Kalau untuk menstruasi tetap boleh minum detu kok, karena kan salurannya tuh beda. Kalau detu itu salurannya di pencernaan, sedangkan untuk menstruasi sendiri sebenarnya salurannya berada di bagian reproduksi. Jadi nggak ada kaitannya dan nggak ada keterkaitan. Jadi tentu saja boleh dilanjut. Oke teman-teman, ini sangat asik banget ya. Boleh untuk teman-teman karena ini udah 1,5 jam bareng aku dan aku rasa aku cukupkan di sini. Aku yakin teman-teman masih banyak banget pertanyaan, tapi mohon maaf keterbatasan waktu. Nah itu bisa di keep dan silahkan ditanyakan, bisa ke DM ke admin ataupun ke saya pribadi bisa. Atau nanti buat ini ya, buat selanjutnya untuk live streaming selanjutnya pasti sebelumnya flyernya akan di ini ya, di up dan di posting. Jadi nanti teman-teman bisa ngekip untuk menanyakannya di next live streaming selanjutnya. Jadi terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah ikut join di malam ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya mohon maaf dan undur diri ya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.